kita lanjut usia. Mudah-mudahan lanjut usianya kita jadi keberkahan mendekatkan diri sama sorga. Amin. Amin. Baik, tadi pertanyaannya boleh diulang dikit aja. Dikit aja. Mungkin ada yang teman-teman digabung tadi ya, baru gabung. Yang baru bergabung. Ya, dikit aja. Ya, kan di sini kakek neneknya sudah tua, terus kan perasaan mereka kan sensitif. Bagaimana cara kita berbicara, berkata supaya tidak menyakiti perasaan mereka? Oke. Jamaah. Kalau berbicara, gimana caranya berbicara kepada orang tua dalam hal ini, mohon maaf ya, berlaku lemah lembutlah. Ingat ya, bukan berarti lemah lembut, ayo, karena maaf pendengarannya sudah kurang. Maka kita bersuara besar tapi kesannya lembut. Dan menghargai mereka. Karena adab itu, akhlak itu ada 3. Yang lebih tua hormati, seumuran hargai, yang lebih muda sayangi. Hormati, hargai, sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Jadi ada bentuk kemuliaan di situ. Bagaimana kita menempatkan posisi orang tua itu dalam kemuliaan. Nah, kalau kita berbicara harus satu arah gini. Tatapannya jangan kita di atas, dia duduk. Kita harus lebih rendah. Kalau biasanya berbicara sama anak-anak, kita usahakan menunduk. Tapi kalau orang tua, kalau perlu kita merendah. Orang tua di atas, kita di bawah. Duduk begini ngobrol. Ya gini, lebih enak. Jadi kesannya meskipun kita memberikan informasi, keinginan ngobrol, tapi kesannya tetap memuliakan beliau. Itu. Jangan sampai kita berbicara, posisi mereka duduk, kita di atas seperti ini. Itu posisi juga. Apalagi begini pula. Alamak. Gimana itu? Jadi jangan sampai ini tangan, posisi tangan. Karena orang tua itu melihat aksi kita, postur tubuh kita dilihatnya. Jadi tangan harus ke dalam. Posisi lebih rendah dari beliau. Karena beliau lebih mulia. Dan paling bagus ngobrolnya di 3 waktu. Kapan mengobrol mereka di 3 waktu itu? 1, waktu makan. Waktu disuapin sambil ngobrol. Gimana perasaannya, Nek? Itu. Ma, itu. Dan panggilan yang terbaik yang paling beliau suka. Dan ketika kita ngobrol juga, yang pertama tadi waktu makan ya. Yang kedua waktu jalan-jalan. Sambil dorongin kursi rodanya. Ngobrol gimana perasaannya. Dan yang ketiga ketika dia mau tidur. Ngambil ngobrol. Jadi enak rasanya. Kedekatan itu penting. Momennya. Karena kita dalam hal ini memuliakan. Karena mereka lebih tua. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Oke. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita minta ilmunya Ustadz Muhammad Asad. Masya Allah. Izin Ustadz. Masya Allah. Ustadz, Ali yakin semua yang berada di sini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Sehingga akhirnya mereka ini berada di sini. Ya. Apa ya bahasanya ya? Ada yang mungkin dulunya punya anak angkat ya. Mungkin aku nggak tahu. Terus tiba-tiba ditempatkan di sini kan, anak angkat nggak mau tinggal sama anak angkat, lebih senang dengan keluarga di sini gitu ya. Atau mungkin memang ada latar belakang yang berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan aku, ada doa anak kan ya harusnya. Nah, doa anak ini kan salah satu amalan yang akan terus mengalir. Yep. Nah, apabila terjadi hal seperti ini gitu ya, ini gimana hitungannya masalah doa dari anak ini? Apakah memang akan tetap tersampaikan atau mungkin ada peringatan tersendiri? Silakan. 1 orang ibu bisa mengurus 5 orang anak, 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus 1 ibu. Siapa yang di sini anaknya ada yang lebih dari 5 ada? 9. Masya Allah. Ibu berapa? 8. Masya Allah. Bagaimana kalau sekiranya ada yang punya anak angkat ya, tidak punya anak gitu. Memang amal jariah itu ada 3 ibu. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariah itu sendiri, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Bagaimana tadi kalau Bang Ali bertanya, nggak punya anak, punyanya anak angkat. Ya.
banyak sekali peluang untuk mendapatkan pahala, bukan hanya dari anak. Ya. Banyak tokoh-tokoh besar, bahkan banyak perempuan-perempuan ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ya, yang tidak punya anak. Salah satunya Siti Aisyah, tidak punya anak. Tapi dari mana pahalanya? Siti Aisyah adalah salah satu perawi hadis ya, bahkan disebutkan nomor 4 yang paling banyak. Kurang lebih 2.200 hadis pernah dirawikan oleh Siti Aisyah. Sehingga ibu-ibu yang tidak punya anak, yang punya anak angkat, itu punya peluang di tempat lain. Baik di tempat seperti ini, berbuat baik kepada sesama, nolongin temennya, ya kan? Yang tadi Ustadz Maulana sudah bilang, yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Karena di sini semuanya bersaudara. Gitu. Sehingga pahala itu bisa didapat dari mana saja. Syukur-syukur kalau pahala jariah yang 2 itu bisa kita dapatkan. Yaitu apa? Sedekah jariah yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Termasuk pada petugas-petugas di sini. Terbuka peluang yang sangat besar untuk bisa mendapatkan amal jariah itu. Bapak ibu ngajarin, ibu-ibu bawa bapak ngaji, ngajarin kebaikan, maka selama itu dipakai, maka itu akan jadi amal jariah. Sehingga tidak akan ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan semuanya itu dengan sangat sempurna. Termasuk hari ini ibu-ibu, bapak-bapak ada di sini, ya itu sudah qadarullah gitu. Harus bisa ikhlas, bisa sabar ya Bu ya, Pak, yakin insya Allah. Doakan anak-anaknya atau siapapun itu yang ada, masih ada yang menjadi keluarga bapak ibu, ya doakan insya Allah. Tidak ada doa yang akan ditolak oleh Allah ya Bu ya. Doain anaknya, mungkin anaknya belum mengerti Bu, mungkin anaknya tidak punya pemahaman yang baik gitu, tapi insya Allah dari 9 anak ibu, 8 anak ibu itu pasti nanti satu hari mereka akan mengerti betapa hebatnya orang tua mereka dan akan insya Allah menjemput ibu pulang kembali ke rumah. Insya Allah. Enggak, aku pengen. Ibu namanya siapa? Nah, boleh ke depan sama aku yuk, sini. Apa yang teringat saat ini pada saat tadi Ustadz Muhammad Asad menyampaikan? Karena memang kadang-kadang pendidikan agama buat anak-anak kita itu penting gitu ya. Nah, menurut ibu tadi apa yang dirasakan tadi? Sangat sedih. Sedih. Ada 6 tadi anaknya ya? 6 tapi hidup 2. Hah? Yang hidup cuma 2. Oh, yang hidup 2. Masih ingat namanya? Ingat. Ya, boleh disebut namanya? Namanya yang satunya Atin, yang keduanya Yayan. Oh, itu anak yang keberapa itu dari 6 Yang itu? anak ketiga yang Atin. Yang Yayan nomor 6. Ada yang mau disampaikan? Adanya di mana sekarang? Adanya di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Mau disampaikan nggak? Di sini bahagia, enak, senang. Kangen nggak sama anaknya? Kangen nggak sama cucu-cucunya? Kapan terakhir ketemunya? Udah 4 tahun nggak ketemu. Ada doa terindah nggak buat anak-anak, kedua anak yang sedang? Ya, semoga sehat selalu aja. Murah rezeki. Ingat ya, Baik, terima kasih. kasih sayang itu penting. Hari ini penuh dengan doa pastinya ya. Kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan ya. Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau nanya? Aku pengen dari laki-laki. Mana? Wah, ini kayak kita perlu dari Ustadznya langsung nih kayaknya nih ya. Nama saya Muhammad Rafiq, kebetulan pembimbing jamaah di sini. Saya mau menanya untuk Ustadz Syam, guru kami, Syam. subhanallah. Siap, Ustadz, di sini kan kakek nenek kami kan sudah lansia. Untuk beribadahnya kan kadang-kadang beliau ini ada yang pakai pampers, ada yang duduk. Bagaimana lansianya ini, apakah ada ketentuan sendiri dengan ibadah beliau-beliau ini menghadap Allah Subhanahu wa taala? Demikian Ustadz Syam, mohon dijabarkan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih sebelumnya. Baik, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah.
Siapa di sini yang Masya Allah masih semangat sholatnya? Semangat semua. Itu ada ayatnya tuh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya udahlah, kalau mungkin ada anak ndak mau ngunjungin kita, yang penting masih ada Allah selalu bersama dengan kita. Kalau ada anak tidak ingat kebaikan orang tuanya, ada Allah yang tidak pernah lupa sama kita. Ada orang tidak tahu berterima kasih sama kita, tapi Allah itu asy-syakur, Allah itu maha berterima kasih, Allah itu maha bersyukur, nanti Allah yang balas kebaikannya. Makanya jangan pernah ninggalin sholat bagaimanapun keadaannya. Susah wudunya semampunya. Bersucinya susah semampunya. La yukallifullahu nafsan illa. Wih, hebat ini murid-muridnya Ustadz nih. Banyak yang hafal-hafal nih, Masya Allah, pengajarnya juga lengkap. Tidak ada satu kewajiban pun yang menyusahkan. Tidak ada. Seandainya menyusahkan, maka tidak ada orang yang sanggup untuk sholat 5 waktu. Tapi bukan hanya 5 waktu. Ada nenek-nenek, kakek nenek yang tambah duha ada. Ada yang nambah juga dengan tahajud ada. Berarti 5 waktu gampang ya. Insya Allah. Berarti gimana tuh bersucinya? Bersucinya semampunya. Kalau dia pakai diapers, bagaimana diapers tersebut? Kalau dalam mazhab Syafi'i, selama sebelum setiap sholat 5 waktu, mesti ganti yang baru. Kalau memungkinkan. Kalau tidak, silahkan disucikan. Lalu wajib setiap mau sholat 5 waktu untuk berwudu ulang. Kalau orang tidak sakit kan boleh wudhu duhurnya dipakai asar selama tidak batal. Tapi kalau orang yang sudah lansia, maka setiap mau sholat tidak boleh dipakai yang tadi wudhu yang sebelumnya itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan karena sudah usia, bisa jadi ada yang keluar dia tidak sadari, subhanallah. Maka setiap mau sholat wajib untuk berwudhu atau bersuci, subhanallah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya Allah, motivasinya luar biasa ya. Ya, tidak ada tempat kita untuk bergantung di atas muka bumi ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bergantung sama makhluk pasti akan kecewa. Ya, berkah mudah-mudahan ya. Baik, kita masuk lagi dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa lagi yang mau nanya? Oh, kurang semangat nih, mana tangannya? Siapa lagi mau nanya yang mana? Oh, ini. Aku juga pengen dari perwakilan sini lagi. Ya, maaf namanya siapa? Terus di sini sebagai apa? Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudit Amalina Naftasari, di sini sebagai petugas pendamping sosial. Di sini saya mau bertanya, untuk di panti ini kan memang khusus untuk yang tidak punya keluarga. Ketika misalkan ada salah satu kakek nenek kita asesmen memiliki keluarga, terbukti memiliki keluarga, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memulangkan dan mempertemukan keluarganya. Nah, ketika kita sudah memulangkan, kita bertemu dengan keluarganya dan keluarganya pun belum mau menerima, ketika itu bagaimana kita sebagai pendamping atau support kakek nenek ini untuk bisa biar tidak sedih, iya, aku bingung. tidak sedih dan Ya, tidak berkecil hati gitu, karena kita sudah di sini pun belum pernah merasakan apa yang mereka rasakan ya. Karena mungkin backgroundnya dulu mungkin tidak agama nggak akrab dan mungkin ada suatu kesalahan yang mungkin belum bisa dimaafkan. Baik, ya. Biar Bunda Tuti aja yang jawab. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayah bunda, omah, opa, kakek nenek yang tercinta, subhanallah luar biasa kita semua ada di sini ya. Nah tadi pertanyaannya dari siapa Kak? Yudit, Masya Allah cantik sekali. Sudah berapa lama di sini? 3 tahun. Ada pertanyaan. Kalau dari pihak dari sini, kemudian petugas dari sini memulangkan salah satu oma atau kakek ya atau opa gitu. Tapi ketika dipulangkan pihak keluarga anak tidak menerima kita. Nah, bagaimana sikapnya kita? Satu, bagi petugas jangan panik. Tenang. Kenapa tenang? Karena ada Allah. Yang kedua,
untuk oma atau opa, kakek atau nenek semuanya, jangan bersedih. Tidak penting bersedih. Ada Allah yang akan menyayangi kita. Sekarang kita merasakan betapa cintanya Allah kepada hambanya tidak terbatas. Tidak ada syarat apapun. Allah mencintai kita sebagai hambanya dengan penuh kasih sayang. Justru perbanyak bersyukur. Bisa jadi sesuatu yang terjadi kepada kita itu pahit bagi kita, ternyata itulah yang terbaik untuk kita. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, jangan pernah suudzon kepada Allah. Justru ini kita bersyukur. Ya Allah, di sini kan ada teman bisa untuk ngobrol, betul tidak? Di sini ada teman bisa untuk saling curhat. Kegiatannya bersama-sama, sholat berjamaah, ngaji berjamaah. Kalau dilupakan anak, sudah kita jangan melupakan. Tetap anak adalah darah daging kita. Buruk apapun, itu anak kita. Bisa jadi kita dengan ini hikmahnya bisa muhasabah, introspeksi. Mengapa anak kita begitu kepada kita? Apakah dulu ada pendidikan kita, pola asuh kita kepada anak kita kurang? Atau ada hal-hal yang mungkin sampai saat ini belum anak kita berkenan. Bagaimana cara kita memohon kepada Allah? Berdoa, pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ya muqallibal qulub. Allah lah yang membolak-balikan hati anak-anak kita, betul? Hari ini belum membuka hati, semoga besok bisa untuk membuka hati. Besok belum bisa membuka hati menerima kita, tenang. Mungkin minggu besok. Belum juga mungkin bulan depan. Belum juga mungkin tahun depan. Biarlah hanya Allah yang mengetahui kapan tepat waktunya anak kita diberikan hidayah dan akan menerima kita lagi. Ikhlaskan, tidak usah bersedih, di sini justru lebih banyak teman-teman ya. Terima kasih. Sama-sama, Kak Ustazah, Adi. Masya Allah jadi motivasi buat kita ya. Mudah-mudahan biar tambah semangat lagi ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ikut ke tengah yuk, sini maaf dipegang ya. Aduh. Cici dipegang sama artis. Baik, dua-duanya nggak apa-apa ya. berdua. Sini. Baik, Namanya siapa? Nama Yuliatun. Yuliatun. Saida Sanang. Saida Sanang. Panggilannya? Saida. Ya, baik ini. Kalau besar mau jadi apa? Udah dong. udah gede. Baik. Ya ini ada nggak kita kasih waktu untuk titip salam sama keluarga di rumah, ya? Titip salam di rumah ya. Lagi nonton. Di rumah, ya. Keluarganya di mana? Keluarganya nggak ada keluarga. Udah nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Tapi masih inget. Anak? Masih nggak ada. Sepupu? Nggak ada. Saudara? Nggak ada. Udah Anak, meninggal cucu? Nggak ada. Oh, Jadi ibu sebatang kara. Iya. Oke. Berarti doa buat. Doa buat keluarga. Ya Allah. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan saya dikasih kesehatan. Amin. Kasih umur Bisa panjang. Bisa manfaat Tuhan. Ibu ingat ada Allah ya, nggak sebatang kara ya. Baik, namanya siapa tadi? Saidah. Masih punya keluarga? Ada. Ada anak? Anak ada. Oke, kalau gitu silakan. Ada yang mau disampaikan? Pada anak-anakku. Ya nggak apa. Nama anaknya siapa? Yang kerja di Banten Serang ada. Oh ya, namanya Itu apa yang Mas? kembar. Nama? Hendra, Mas Hendra. Ada berapa anaknya sebenarnya? Semua 9, ada 9 anaknya ya. Ada 7. Ada 7. Yang saat ini masih ada 7. Iya. Ya boleh, silakan. Yang paling disayang yang siapa namanya? Ya sayang aja semua. Semuanya. Nggak ada beda-beda. Silakan, Ibu ada yang mau mau menyampaikan disampaikan? rindu untuk anaknya, boleh disampaikan. Anakku siapa? Boleh disebut namanya? Mas Hendra, Hendra. ini mama pengen ketemu gitu. Masya Allah. Sudah 5 tahun di sini. Siapa lagi yang belum ketemu? Hendra aja. Hendra aja. Yang lain mah jauh-jauh, Kuningan, Tasik. Tapi buat orang tua sebenarnya nggak ada yang jauh. Harusnya nanti biar Allah gerakan biar bertemu dengan ibu Iya, ya. Mau disebutin nama anaknya satu boleh? boleh. Oh, masih ingat siapa? Yang anak pertama tuh
perempuan, tapi dia di Kuningan, Cirebon. Namanya Suryani. Ini mama yang ketemu dengan kamu. Terus yang kedua, Dede Suryakti. Ini di Bandung. Kiara Condong. Yang ketiga? Yang ketiga Ahmadi, laki-laki. Yang keempat laki-laki juga Agus Suparman. Itu Hendra nomor berapa Hendra? Hendra itu ada kembar. Oh, kembar. Iya. Tapi di Bandung. Iya, mudah-mudahan dengan Ibu menyampaikan salam rindu ini. Salam rindu Iya. sama mama. Iya. Itu anak-anak Ibu pernah ke sini? Belum. Belum Ya, pernah. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan beliau masih ingat jelas nama anak-anaknya, dan Ali berharap anak-anaknya juga ingat jelas akan nama orang tuanya. Saya mau dinas. Baik, aku ingin Ustadz Muhammad Asad, mungkin ini ada anaknya banyak loh, Ustadz. Dan semuanya dalam keadaan kerja. Ini dalam keadaan kerja anak-anaknya. Ya. Di sini sudah. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, Kenapa sih Ustaz Asad nangis? ya saya sedih, ada 9 anak, 7 masih hidup ya Ibu ya. Iya. Tapi 7-7-nya nggak pernah datang ke ibunya. Sekalipun nggak pernah Ibu. Minta HP-nya juga, nomor HP enggak. Nggak dikasih. Siapapun Itu istrinya Pak yang minta itu. Ya, Tapi tetap sih ya. tentu memang suami, siapapun siapapun. sebagai seorang anak, apapun kesalahan orang tua gitu ya, tidak bisa menggantikan bahwa kalian pernah dilahirkan, kalian pernah dididik, kalian pernah dibesarkan oleh orang tua. Bahkan Nabi pun mengajarkan, meskipun orang tua itu mungkin sudah berbeda agama atau keyakinan, tetap harus perlakukan berkata-kata yang baik, dan jangan pernah, sangat jelas, fala taqul lahuma uff, jangan pernah katakan ah sekalipun. Hanya mengatakan ah saja tidak boleh. Apalagi ini sampai menelantarkan, sampai tidak pernah menjenguk, memutus silaturahim. Coba lihat, bayangkan seorang ibu punya 9 orang anak, masih ada 7 bekerja, secara kemampuan ekonomi bisa. Nggak pernah kemari. Dan tidak pernah kemari, tidak Telepon pernah ke nggak sini, boleh. telepon nggak boleh, Aduh. siapapun itu, istrinya, suaminya, yang melarang itu yakin bahwa hidup itu berputar. Ya. Dan pasti akan terjadi kalau tidak segera bertaubat. Maka doakan yang terbaik untuk anak-anak Ibu, insya Allah akan dengar doa Ibu. Baik, redonya Allah adalah redonya orang tua, dan ingat ada surga di bawah telapak kaki orang tua. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.